jawab malam ini, tapi insya Allah malam depan, malam Jumat yang akan datang. Dalam pengajian malam ini, saya akan mengisi tanpa judul, tanpa acara. Cuma di sini saya ingin menyampaikan betapa saya setelah melihat-lihat hadis-hadis Nabi, ajaran-ajaran Nabi, ada ajaran-ajaran yang kadang-kadang bisa menimbulkan salah pengertian, yaitu umpamanya tentang pahala orang yang melakukan ini, itu, entah perbuatan, entah bacaan, yang pahalanya itu begitu besar. Sehingga orang yang tidak mengerti itu mengira bahwa ajaran yang begini ini membawa orang bermalas-malas. Tetapi buat saya memandang dari pandangan yang menyeluruh bahwa Islam itu memang merupakan kesatuan ajaran. Keping atau bagian-bagian itu tidak boleh terpisahkan dari totalitasnya, dari keseluruhannya. Ibarat gajah, saya cerita anak-anak, cerita SD. Gajah itu kalau kita lihat secara keseluruhan, kita baru mengerti bentuknya yang sebenarnya, yang terdiri dari macam-macam bagian yang kadang-kadang seperti bertentangan. Seperti di dalam cerita anak-anak dikatakan orang buta, pengalaman orang buta meraba-raba seekor gajah, kena kelalinya. Kelalinya itu apa? Belalai. Nah itu dia ngotot bahwa yang namanya gajah itu lemes seperti karet. Dikandani tak belum, tetap ngengkel bahwa gajah itu adalah karet itu, karena kebetulan pegang kelali. Tapi ada orang buta lain yang kebetulan pegang gadingnya, siumnya, gadingnya. Dia ngotot dari sopong, mengaku butek, lalu watos, walhasil ngotot. Nah ini berlawanan, yang satu bilang lemes, Islam itu murah, Islam itu gampangan, dari sopong, ini haram, ini tidak oleh, ini. Nah itu kebetulan dia pegang siumnya itu. Iya betul. Ada yang bilang Islam itu, Islam gampang. Pokoknya sambil lalu saja lah. Ya ini sama dengan orang kebetulan dia menganggap menangkap itu, ekornya itu kecil. Dikira gajah itu cuma seperti Islamnya melanggar. Ya orang-orang itu hasil pandangannya itu meremehkan. Tapi sebaliknya orang yang begitu getol agama Islam, dia ambil seperti orang meraba perutnya gajah.
wis gak sanggup kaya kono. Wis wis gede timbang beduk. Sebab dia kebetulan pegang perutnya. Jadi artinya kalau kita melihat Islam itu dengan mata yang melek, baru kita tahu. Islam juga begitu. Nah, seperti mamane, sapa wing mocong ini iku ganjarane semini, sapa sing enak. Nah, katanya orang yang lah ngono wis enggak usah sembarang wis mocong ngono ae. Nah, ini salah. Pandangan yang salah itu. Kita harus melihat secara keseluruhan. Coba kita mamanya begitu. Orang atau manusia ini tidak sama. Malah saya menemukan kitab yang menerangkan. Orang di dalam beragama itu sedikitnya di sini digambarkan ada 6 fungsi, 6 jabatan, 6 pekerjaan. Yang satu al-abid, orang yang memang melulu beribadah. Wal mutajarridu lil ibadah. Alladzi la syughla lahu ghairuha aslan. Law taraka al-ibadah la jalasa babbalan. Orang yang melulu hanya beribadat, dia tidak punya kerja selainnya. Andai kata dia tidak beribadat, betul-betul dia nganggur. Kerja tidak, cukup pensiunnya atau kebunnya, ya. Alhasil dia itu umpama tidak beribadah, nganggur. Ada yang begini. Ada lagi yang kedua, orang alim. Orang yang diperlukan oleh masyarakat ilmunya, entah di dalam memberikan fatwa atau memberikan pelajaran atau memberikan atau menulis karangan dan sebagainya. Nah, ini orang ini umpama menghabiskan waktunya untuk fungsinya mengembangkan ilmunya itu, sudah bayar 5 waktu dan rawatibnya, itu lebih baik daripada mengerjakan yang lain. Ini. Tapi yang pertama tadi, kalau tidak ibadah nganggur, ulang ya bodoh, yang baik biasa, orang bodoh. Tapi tekun ibadah. Loh, orang ini apa tidak agama? Fashtighaluhu bitta'allum, bagi pelajar kesibukannya dia belajar afdalu, lebih baik min ishtighalihi bil azkar wan nawafil, lebih baik dia belajar daripada wiritan zikir dan mengerjakan yang sunat-sunat. Ini buat pelajar. Jadi waktu buat pelajar itu lebih baik digunakan untuk pelajarannya. Ya sudah tentu 5 waktu itu minim, itu tidak boleh ditawar kalau itu, ya. Itu minim sudah semua, ribut tak ribut, pejabat besar apa kecil apa menengah, itu sama kalau itu, minimal itu. Lalu yang keempat, al-muhtarif alladhi yahtaju lil kasabi li'iyalih, orang yang bekerja untuk keluarganya, jadi rezeki. Ini yang banyak. Laisa lahu an yudayyi'al 'iyal, dia tidak boleh menyia-nyiakan keluarganya. Wa yastaghriqal awqat fil ibadah, lalu menghabiskan waktunya untuk ibadah. Tidak boleh. Dia harus kerja. Walaki yanbaghi alla yansa dzikrallahi fi sina'atihi biqalbihi. Cuma ya sekalipun begitu diharapkan sedikitnya dengan hatinya ia selalu ingat kepada Allah dimanapun dia bekerja itu. Jadi sambil bekerja
jangan sama sekali melupakan Allah. Nah, terhadap orang ini di sini dikatakan, dia membaca tasbih, berzikir, dan dia kalau secara zikrul wafil baca Fatihah adalah minim. Dimanapun kita berada, ya, di kereta api, kerja di pasar atau di baca Fatihah itu paling minim itu. Saya kira tidak berat kalau cuma baca Fatihah. Nah, buat orang ini dikatakan, maka tiap langkahnya, tiap gerak-geriknya, yang memang dia betul-betul bukan karena mencari kekayaan untuk sok atau untuk sombong-sombongan, untuk panas-panasan, jor-joran, tapi betul-betul untuk menghidupi keluarganya, orang tuanya atau anaknya yang belum bisa kerja. Tiap langkahnya itu sama nilainya dengan orang yang zikiran, orang yang pegang tasbih itu. Sama itu. Tiap langkahnya dihitung oleh malaikat. Dinilai sebagai ibadah kepada Allah. Asal niatnya baik ya. Kalau niat kerjanya itu niat ya kurang baik, tentu saja ya tidak termasuk. Kemudian yang kelima, al-wali, orang yang menjadi penguasa, orang yang jadi imam, orang yang menjadi hakim, orang yang menjadi pemimpin, yang dibutuhkan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan orang banyak, dengan tujuan ikhlas dan berbakti. Maka orang ini lebih baik dia itu sibuk dan menghabiskan waktunya untuk mengurusi kepentingan orang banyak. Ya sudah tentu sudah mengerjakan yang wajib-wajib. Cuma kalau bisa seperti yang dilakukan Sayyidina Umar Ibn Khattab pada waktu beliau jadi kepala negara, Amirul Mukminin, beliau itu tidak pernah mengenal jam kerja. Mulai pagi tidak ada jamnya, terus sampai sore. Nah, kalau sudah habis isya, baru beliau tidak keluar-keluar. Beliau khusus melakukan wirid malam. Jadi beliau itu kalau wiritan, baca Quran dan sebagainya malam. Sehingga kadang-kadang beliau itu tidak mengasuh. Memang kebetulan fisiknya itu kuat beliau. Jadi siang itu kerja non-stop, dan malam dia tidurnya itu larut. Sampai ada orang menegur Umar, Amirul Mukminin, ya apa? Ya ini maaf, saya ingin tanya. Kalau saya lihat sampai ini kerjanya kok non-stop dan tidak tidur, lalu tidur sampean, istirahat sampean itu kapan, jam berapa? Jawab beliau, ya, saya mulai pagi, kalau siang saya mengurusi kepentingan orang lain. Nah, kalau malam, kalau saya tidur, kan saya ini namanya rugi. Saya melayani orang lain, tapi saya tidak melayani diri saya sendiri. Lalu bagian saya apa? Saya cuma memberikan pimpinan dan kepentingan orang lain, sedang saya sendiri tidak saya pimpin, tidak saya beri bagian. Karena itu saya pada waktu siang kerja untuk rakyat, tapi malam kerja untuk saya menghadap Tuhan. Ini al-wali. Nah, ada lagi yang keenam yang disebut al-muwahhid. Nah, ini orang yang sudah kerjanya itu katakanlah stop kontaknya Tuhan di bumi. Dia tidak pernah melepaskan hubungannya dengan Tuhan sedetik pun. Ini muwahhid. Ini orang yang terus menghadirkan Allah di dalam hati. Ini orang yang hatinya terus berdetak dengan nama Allah. Sekalipun mulutnya sudah tidak mengucapkan, tidak bergerak. Nah,
ini orang yang sudah tingkat ibadahnya itu sudah tinggi sekali. Ini orang ini kadang-kadang dia bergaul dengan kita secara fisik, tapi hatinya tetap bersama Allah. Orang ini satu detik lupa pada Allah itu sudah dosa besar. Ini ada orang yang begini ini, ya. Nah, jadi artinya, ya ini tidak saya perpanjang, insya Allah ada kesempatan lain. Cuma artinya kalau kita lihat orang-orang ini pekerjaannya itu ada yang sibuk ini, sibuk ini, sibuk ini. Tidak bisa kita pukul rata harus ini, kon yang kepingin mlebu swarga, ya. Moco iki 10.000 ya, iki 100.000, iki 50.000. Mana udah gitu ya, aku terus nyambut gawe ya, apa kok nek diantem ini terus iki. Aku iki masinis aku iki. Yang hari-hari ini habis itu di atas kereta api, tidak pernah tidur. Kok wiritan 50.000 coba ya tumon. Nah, juga seperti dokter. Apa lalu dia dokter pasiennya sampai numpuk akeh wiritan. Ya Allah ini bukan pada tempatnya itu. Tidak boleh itu menurut agama, tidak boleh. Tidak boleh. Dokter lebih baik melayani pasien. Itu sama dengan wirid. Itu diberi pahala asal niatnya untuk beri kemanusiaan dan karena Allah. Itu ibadah itu. Sama dengan kiai yang tekun, wiritan, motor tasbih. Sama. Ojo meri. Podo mawon itu. Nah inilah ya, asal tujuannya memang baik. Ya toh? Nah, sekarang dilihat dari sudut inilah. Maka kita melihat kadang-kadang Nabi bersabda. Nah ini contohnya ya. Saya memang kebetulan saya buka-buka himpunan kitab hadis yang namanya Al-Jami'us Shaghir. Ini dengan penjelasannya sekali yang namanya As-Sirajul Munir Syarhul Jami'us Shaghir. Ini hadis toh. Kalau diatur abjad hadis yang mulai A, hadis yang mulai B. Nah ini saya kebetulan hadis yang dimulai huruf F. Fa. Di sini ada hadis yang dimulai dengan Fa. Fatihatul Kitabi ta'dilu bisulusayil Qur'an. Fatihah Qur'an. Nek maca Fatihah satu kali itu mengimbangi 2/3-nya Quran. Iya, bagaimana itu? Orang baca Fatihah satu kali, katanya Nabi, itu sama dengan membaca 2/3-nya Quran. Dah enak ya. Buat sampean yang sibuk, yang tidak sempat baca Quran, baca Fatihah saja. Ini loh, ini merupakan rahmat Tuhan. Ini hadis dari Abd bin Humaid an bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas yang mengatakan pahalanya orang membaca Fatihah itu sama dengan pahalanya membaca Quran 2/3-nya. Ini kalau kita lihat sepintas masuk akal itu ya apa sih? Ya memang. Kalau mau dimasukkan akal, kita harus lihat Fatihah itu apa. Seluruh isi Quran yang 30 juz itu diringkus dalam Fatihah. Yang terdiri hanya dari 7 ayat. Jadi 7 ayat ini merupakan preambel. Fatihah itu mukaddimah.
pendahuluan, pembukaan dari Quran yang tebal itu. Seluruh isi kandungan Quran itu secara padat sudah dimasukkan di dalam Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Memang ada salah satu segi yang perlu diperhatikan, ya, bahwa Quran itu termasuk mukjizat, artinya sesuatu yang istimewa, ya, yang membuat orang tidak mampu mengimbanginya. Quran itu disebut mukjizat. Mukjizat itu artinya mengalahkan, melemahkan pikiran, akal. Quran itu merupakan tantangan. Siapa yang tidak percaya bahwa Quran ini dari Tuhan, ayo coba bikinlah seperti Quran ini. Nah, ini segi mukjizatnya Quran itu ada 3. Satu dari segi bahasanya, ya, bahasanya. Ini kalau yang tidak ngerti bahasa Arab ya tidak ngerti. Dari segi bahasa, keindahan bahasanya. Kedua, caranya penyusunan redaksinya, ya, apa itu namanya, urutannya, ya, urutannya ayat demi ayat. Nomor 3, padatnya isi. Isinya begitu padat, hampir tidak ada sesuatu yang tidak dimuat di dalam Quran yang ada kepentingannya dengan manusia. Oleh karena itu Quran tidak pernah habis-habis digali orang. Ibarat sumber tidak pernah kering Quran. Mulai sejak zaman Nabi sampai sekarang tetap digali, diselidiki dan tidak pernah kering. Nah, ini mukjizat. Ada lagi mukjizat, yaitu segi spiritualnya, segi kerohaniannya Quran. Dia mempunyai khasiat, punya pengaruh-pengaruh. Ya kalau cara Jawa itu punya khasiat lan malati. Malati apa malati? Pokoknya orang kalau menghina Quran, sekalipun dengan bentuk umpamanya Quran dilinggui, diuyui, dinyek, dino, wong ku kok nemu glai. Ya mbuh dheke, mbuh anake. Mbuh apa ini satu kepercayaan. Ya. Sebaliknya, kalau orang dengan baik membaca Quran, sekalipun tidak ngerti maknanya, dia baca, demi ini adalah firman Tuhanku. Katakanlah surat dari Tuhan. Saya ingin ikut membacanya. Atau dia apalagi mengerti itu ya, tidak ngerti pun, itu dianggap ibadah. Segi-segi yang positif dari baca Quran itu ada. Ini di sini mukjizatnya. Kalau tidak, ya sama dengan yang lain, tidak ada apanya, tidak ada artinya apa-apa Quran itu. Kalau tidak ada segi-segi mukjizatnya. Ini pernah ditantang, ya. Orang Arab yang sudah tinggi kesusastraannya itu, suruh bikin satu surat saja. Itu ternyata sampai sekarang tidak ada yang sanggup yang memenuhi syarat-syarat keindahan, kesusastraan dan kesenian, ya, bahasa Arab ini. Jadi saya kembali lagi. Sabda Nabi ini tentang Fatihah ini saya kebetulan baca kok, saya pikir-pikir. Ini dari Ibnu Abbas. Ada lagi ini yang mengenai Fatihah ini. Dari Imran bin Husain, seorang sahabat Nabi. Ya, coba dengarkan aja lah. Saya tirukan nih. Fatihatul Kitabi wa ayatul kursi. Fatihah Quran dan ayat kursi. La yaqra'u ma 'abdun. Tidak membaca keduanya abdun, seorang hamba,
Fidarin, di dalam satu rumah, baca Fatihah dan ayat kursi di rumah, fayusibahum dzalikal yauma, kok rumah itu penduduknya terkena pada hari itu oleh ainu insin au jinnin, oleh gangguan manusia atau jin. Tidak bisa. Itu artinya orang baca Quran dan ayat kursi, ya, Fatihah dan ayat kursi itu mempunyai kekhususan, itu ditakuti atau menjadi penangkal daripada kekuatan-kekuatan gaib dari setan dan jin. Oleh karena itu ada ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Itu waktu ada orang sakit. Ini zaman Nabi itu, dia keliling. Ya, jalan-jalan sampai di satu desa, kepala desanya itu sakit sudah lama, tidak ada obat. Nah ini si sahabat Abu Sa'id ini ada dengan teman-temannya. Terus orang yang punya rumah itu putusan, coba-coba barangkali sahabat Nabi itu bisa mengobati. Terus akhirnya disilahkan. Lah ini tidak ngerti apa-apa, dungo orang iso, ini tidak iso, dan memang tidak pernah jadi apa itu, katakanlah dukun, itu tidak pernah. Tukang suwo ya tidak. Cuma dia ingat pada waktu dia disuruh maju, ini sampean mau, sebab yang paling tua itu di antara rombongan itu. Akhirnya dia lalu ingat, iya, Nabi itu pernah satu kali bersabda, Al-Fatihatu lima quri'at lah. Fatihah itu tergantung niatnya untuk apa. Menurut saja ali tak wacana Fatihah. Akhirnya dibacakan Fatihah 3 kali dengan menaruh percaya pada sabda Nabi bahwa Fatihah itu berguna untuk apa saja yang dibaca untuk itu. Akhirnya setelah dibaca 3 kali, orangnya itu kok sembuh. Nah ini dalam hadis yang saya baca ini. Jadi Fatihah itu sampai Kanjeng Nabi malah di sini saya menemukan di sini, yaitu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ceritanya ini. Fatihatul kitabi syifa'um minas summi. Fatihah Quran itu penyembuhan dari racun. Ini sabda. Ada lagi Fatihatul kitabi syifa'um min kulli da. Fatihah Quran itu penyembuhan dari segala macam penyakit, baik penyakit hati, yaitu hati kaku, hati cenderung kejahatan dan sebagainya, maupun penyakit secara zahir. Hal-hal yang begini ini memang kadang-kadang sukar dicernakan oleh kita yang sudah berpikir secara ilmiah atau secara wissenschaftlichnya, secara ilmu pengetahuan. Tetapi hadis semacam ini banyak. Seperti pernah Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada waktu melakukan hijrah, itu jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, kakinya itu bengkak dan pecah-pecah. Sehingga pada waktu salat jamaah di masjid, beliau tidak hadir. Ditanya oleh Nabi, mana Ali? Anu sakit, kakinya bengkak. Oh iya. Terus Kanjeng Nabi turun pergi. Setelah sampai dilihat, apa Ali? Ini kaki saya. Nabi habis jalan. Dalam hadis itu disebutkan
terus dipegang kakinya itu. Nabi terus entah baca apa yang dibaca, terus disebul ke tangannya, terus jebres kakinya. Nah, kok sembuh? Ini hadis yang semacam ini banyak tunggali, tapi ini bukan propaganda untuk menyaingi dokter, bukan. Tapi ada satu hal-hal yang petunjuk agama itu, apabila kita amalkan dengan penuh kepercayaan, itu memang kita kenyataannya itu memang terasa. Dan ini sudah berlaku lama ini. Apa ini bisa disebut pengobatan tradisional apa bagaimana, tidak ngerti saya itu. Tapi ini sudah berlaku lama ini. Orang yang kejinen, coba serahkan dokter, barangkali dokter angkat bahu, angkat tangan. Bisa kalau mau kejinen, kesurupan, paling ini apa ini urat syaraf, begitu nanti lain memang. Padahal ada itu penyakit yang ditimbulkan oleh gangguan-gangguan itu. Oh, ini dibuktikan dengan ilmiah sukar, ya. Tapi kalau sampean lihat kejadian-kejadian di kampung-kampung, itu memang tidak bisa dibantah itu. Ada itu kenyataan orang yang kesurupan, yang diganggu, macam-macam bayangan dan sebagainya, mimpi-mimpi yang buruk dan sebagainya. Dan saya kembali lagi kepada Fatihah yang mempunyai pahala demikian itu. Di sini ada lagi Fatihatul Kitab tujzi ma la yujzi syai'un minal Qur'an. Fatihah Quran itu, pembukaan Quran, mencukupi apa yang tidak dicukupi oleh sedikit pun dari yang lain dari Quran. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i, orang sembahyang itu kalau tidak baca Fatihah, ya, itu tidak sah, tidak mencukupi. Sekalipun dia menghabiskan Quran 30 juz, tapi Fatihahnya tidak dibaca, tidak cukup. Tapi sebaliknya, kalau orang itu sembahyang baca Fatihah, tidak usah baca Quran yang lain, cukup. Ini memang menurut Imam Syafi'i begitu, ya. Imam Syafi'i wajib. Memang ada yang mengatakan tidak wajib, yaitu Imam Maliki dan Imam Hambali. Baca Fatihah dalam sembahyang itu sunnah. Tapi Imam Syafi'i wajib. Karena ada sabda Nabi yang menurut beliau hadis ini kuat sekali, yaitu apa? La salata liman lam yaqra'ul Fatihah, atau mana? Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah, jadi wajib. Tapi katanya Imam Maliki, oh bukan begitu artinya itu. Bagaimana? Tidak sempurna salat seseorang kalau tidak baca. Jadi tidak sempurna aja. Jadi itu sunat. Ya itu soal penilaian atau penafsiran ahli-ahli hukum agama. Baiklah, jadi saya di sini saya bermaksud untuk menilai, ya, bagi kita yang tidak sempat baca Quran, tidak sempat melakukan ini ada itu banyak itu. Siapa yang mengerjakan begini itu sama dengan begini itu. Mamanya ini ya. Ada sabda, siapa yang sembahyang maghrib kemudian dia tidak omong dan tidak ngentut, nun sewu, tidak batal, sampai sambung isya, itu pahalanya bukan main. Ibaratnya orang topo setahun masih tinggi itu nilainya. Itulah bertapa menurut Islam itu, yaitu topo. Itu tidak perlu ke gua-gua atau ke gunung, puncak gunung. Enggak. Satu, ini antara maghrib dan isya sambungin. Ojo diseling omong, ojo disela-selani omong sing liyo-liyo. Nah kalau baca Quran boleh,
atau zikir boleh. Itu satu. Dua, nek bar salat subuh, ojo omong, ojo batal nganti terbit matahari. Itu juga nilainya tinggi sekali. Ya, ini saya hanya sekedar contoh. Topo lagi yang menurut Islam, yaitu yang namanya i'tikaf. Orang yang berdiam di masjid, sekalipun hanya sebentar, dengan niat i'tikaf. I'tikaf itu ibadah. Baik buat wanita juga bisa. Jadi kalau kita ingin mengheningkan hati, pikiran, atau mengheningkan cipta, caranya masuk ke masjid dengan niat i'tikaf. Jadi waktu masuk ke masjid itu saya niat i'tikaf masuk. Ya. Diam aja sudah, tidak usah sembahyang, tidak usah baca-baca, diam duduk. Itu sudah diberi pahala seperti bertapa itu sudah. Ya. Itu namanya i'tikaf. Tapi biasanya kita kalau i'tikaf itu hanya bulan Ramadan ya, tanggal selikur. Tapi sebenarnya tidak, kapan saja. Dan i'tikaf itu tidak perlu berjam-jam, tidak. Jadi umpamanya kita waktu Jumat itu ya, kita masuk masjid, niat i'tikaf. Jadi selama kita berada di masjid itu namanya sudah melakukan i'tikaf. Nah inilah antara lain yang semacam ini, ajaran-ajaran semacam ini memang banyak. Baiklah, ini saya kira sekedar untuk mengisi pengajian saya malam ini yang kita, ya menurut saya ini, agama Islam ini merupakan ibaratnya ibaratnya lapangan, ya, lapangan yang sangat luas sekali, alun-alun yang lebar sekali. Semua orang dengan segala macam jabatan atau pekerjaannya, dengan segala macam tingkat berpikirnya, mulai dodol tape sampai profesor, mulai sing dodol jangan sampai sarjana-sarjana, semua mendapat bagian yang sama dari agama. Seperti ada orang berkata, wong sembahyang ku tidak perlu. Lho kok aku tidak perlu? Lho kon maca ora ngerti maknane ngono. Apa perlu nih salatnya orang ngerti sing diwaca? Oh, jadi orang sembahyang itu kalau tidak ngerti nggak berguna, Pak. Nggak berguna. Aduh, kalau begitu bagaimana saya ini? Saya ini anak tani, saya ini orang bodoh. Saya ini orang yang katakanlah cuma saya tidak ngerti cara Arab saya ini. Kalau bahasa Inggris bisa, bahasa Jerman bisa, bahasa Arab saya memang tidak belajar. Apakah saya kalau sembahyang lalu percuma? Tidak sah. Oh, jadi Islam itu hanya untuk orang Arab kaya. Ada yang ngerti Arab, ya. Kalau saya baca tidak ngerti lalu tidak dapat apa-apa. Loh, memang orang baca Quran itu apa gunanya kalau tidak ngerti? Ada lagi yang berkata, apa gunanya kita itu membaca Quran? Ngerti, tapi tidak dikerjakan. Percuma. Jadi lebih baik tidak usah apa-apa. Tidak usah baca, ya tidak usah ngerti, ya tidak usah menjalankan. Lah ya apa? Main dadua, nah. Coba ini bagaimana ini nalari ini apa? Cobalah saya minta tanya, seperti wong sing dodol dawet niku amrih oleh ganjaran, mendapat nilai, menjadi hamba yang disayang oleh Tuhan, itu caranya bagaimana? Apa harus belajar dulu dia 7 tahun supaya dia bisa menguasai bahasa Arab? Sudahlah, jangan tanya orang, diri kita sendiri ini aja lah.
Nah karena itu, satu keadilan, satu rahmat Tuhan. Bahwa semua manusia dari segala macam tingkatnya, mulai sejak abad 7, di mana belum mengenal kemajuan apa-apa waktu itu. Belum ada sekolah, belum ada kemajuan teknik, belum ada di zaman Nabi itu, zaman onta. Itu Islam sudah diamalkan. Apakah nilai mereka yang mengamalkan di zaman Nabi dan nilai kita yang mengamalkan di abad 20 ini apa beda? Apa lebih bagus kita? Sebab kita ini kan sudah agama ini adalah pedoman hidup untuk semua orang, mulai profesor sampai ke perjalanan, orang yang paling pinter sampai orang buta huruf harus mendapat bimbingan dalam kehidupannya di bidangnya masing-masing. Nah, untuk konsumsi inilah maka ajaran Islam ini seperti gajah tadi. Ada yang seperti daun tapi telinganya itu seperti daun. Iya tak? Ada yang luas, ya gampang, yaitu telaline atau butute. Iya tak? Tapi ada yang keras tidak boleh ditawar seperti siungnya. Ada yang nek kon arep ngentekno agama, entekno wis sing khusuk, sing mempeng, sing sregep, sing tekun, mesti kon sing kalah. Dudu agamane sing kalah. Padha karo kon arep mikul wetenge gajah. Ayo entekno. Gak bisa. Kamu akan menghabiskan agama, mau kok ijennya agama, supaya kamu jadi orang yang paling agamis, umpamanya. Ya. Sama dengan orang akan menghabiskan banyune segoro. Ayo, kidu entekno. Saking tamake, saking oleh kepingin ngijeni, oleh nimbo, oleh ngangsu, tapi ya sing diangsu kok segoro, ya. Ya, tiwas kesel mati dia itu. Begitu juga agama. Jadi agama itu memberi kesempatan. Karena itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak akan memberi tugas, memberi beban kecuali terhadap seseorang kecuali menurut maksimal orang itu. Maksimal sampean dan saya dan dia dan mereka dan itu tidak sama. Saya yang sibuk, saya ini memegang nasib ini Pak, yayasan saya ini. Yayasan anak yatim piatu yang harus saya pimpin ini. Kalau saya tidak kerja berusaha cari dana Pak, ini 150 anak yatim ini akan terlantar Pak. Loh, ini pekerjaan yang saya ini dinilai agama betul-betul itu merupakan pekerjaan yang dianjurkan agama. Nah oleh karena itu orang yang bekerja begini ini kalau mau ikut beribadah secara praktis, Fatihah beres. Aku udah pernah mau Quran sampai khatam itu, kapan aku itu? Baca saja Fatihah. Surat Qul dikatakan oleh Nabi, coba saya tanya orang-orang itu banyak itu hadisnya yang menceritakan baca Qul sama dengan baca sepertiganya Quran. Lah kok enak? Iya pancen enak. Lah bukan tiga enak tak gelem. Ya ndak. Gak masuk akal itu. Yo wis. Kowe ndak gelem sing enak-enak, ganjarane akeh ndak gelem. Yo wis, apa kon nantang tak? Nantang apa kon? Arep maca Quran sak gebyok iku, iya. Bacaan. Kok diwaca tenan? Ya alhamdulillah. Kene kon kok iso maca Quran semono akeh. Lah nggih ta? Lah kalau sampai, wah saya tidak sempat Pak, bagaimana ini? Quran apalagi saya ini rada geratu saya ini. Baca alif lam mim, namanya dalikal kitabu. Wah, saya ini berat saya ini Pak. Lah kok saya disuruh ngabis no Quran itu apa tumon katanya. Saya lebih baik suruh ke sudah suruh pikul apa berapa kintal itu daripada suruh baca. Nah terhadap orang yang begini ini sudahlah ikut zikrul wafilin. Apa zikrul wafilin? Baca Fatihah. Begitu ya, iya baca Fatihah.
Terus perlunya apa? Loh perlunya. Loh ngaji Quran perlunya apa? Ya bener ganjaran. Nah ini sampean ya oleh ganjaran. Jari Kanjeng Nabi dulu, tapi jari Pak Ahmad lagi ombo. Jari nek maca Fatihah, tak asal ikhlas, asal temenan ya. Tur percaya, iku padha karo maca 2/3 Quran. Enak, mulane kesempatan kok kon dikek enak kok ndak dinggo iku ya kon dhewe sing ngalem. Terus dikek enak ndak gelem njaluk sing ngangel, nek dikek malah mlayu lha iki. Nah, begitulah ibadah, kesempatan yang beribadah itu dibuka lebar oleh Islam. Sehingga dikatakan ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang protokoler. Artinya protokoler itu yang sudah memakai cara-cara tertentu, yang memakai ya semacam upacara gitulah ya, semacam seperti sembahyang Pak. Itu yang namanya sembahyang itu dimulai takbir. Jadi mulai kita Allahu Akbar, mulai sembahyang. Itu nggak boleh sudah rokokan, nggak boleh ngomong, nggak boleh apa-apa sudah. Apa yang tadinya boleh sekarang nggak boleh. Mulai akbar, Allahu Akbar. Ini berakhir salam. Assalam. Jadi kalau ditanya apa sembahyang? Sembahyang ialah upacara ibadah yang dimulai takbir, diakhiri salam. Ya, jadi kalau sudah bar, nah itu sudah sembahyang. Nggak boleh tuh, Mas, belanja nih Mas. Jangan dijawab loh. Nah boleh kalau sudah bar, diem aja. Biarani jual mahal ya biar sudah ngomong sebar ya Allah. Nah, itu nggak boleh bicara dengan manusia, hanya dengan Allah saja. Itu berakhir dengan itu. Assalamualaikum. Habis. Karena itu kalau saya ditanya apa sembahyang? Sembahyang ialah upacara ibadah yang barkum. Itu. Itu sembahyang itu barkum. Jadi kalau kita sudah Allahu Akbar, sembahyang. Engkone assalamualaikum. Habis. Jadi umpama nun sewu kok ngentut gak apa-apa. Asal loh. Assalamualaikum. Gak apa-apa. Sah sudah itu. Jadi umpama kebelet loh ini ya. Umpama nun sewu nih. Kok sampai ndak usah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usah pun, kok mboten mawon pun dintutno mawon ndak. Jadi ini salat. Nah, ini namanya ibadat yang saya sebut protokoler ya, yang bersifat upacara yang nggak boleh dirubah-rubah. Nggak boleh itu. Sampean mau merubah-rubah ngarang-ngarang itu piye nek sembahyang ngene ya. Umpamane ngene. Umpamane cobai kalau takbir itu ini seperti Hitler. Nggak boleh. Ya harus itu upacara, nggak boleh ditawar-tawar. Seperti haji itu ya, pakaiannya begitu. Nanti kalau di sana tawaf, nggak boleh dirubah-rubah itu. Ya sudah ikuti apa adanya. Seperti zakat. Zakat itu diambil dari ini. Pengeluaran sudah ditentukan untuk ini. Di luar itu biarpun penting, nggak boleh. Quran sudah mengatakan zakat itu untuk ini harus persis. Nah, itu namanya ibadat yang resmi protokoler. Lalu ada lagi ibadat yang tidak begitu. Nah, yaitu perbuatan apa saja asal niatnya dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Nah, ibadat. Apakah sampean dodol jangan, dodol dawet, ya? Apa sampean bertani, apa sampean sudahlah mengerjakan pekerjaan apa sampai Kanjeng Nabi mengatakan, kok begitu? Kamu jalan, ada batu di tengah jalan, ada duri,
ada tulang, ada apa. Terus kamu sepak, kamu pinggirkan. Itu adalah iman yang paling rendah, minimal. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah yaitu menghilangkan gangguan jalanan. Jadi kita itu umpamanya ana watu di embong, wah lagi engko nek wong tersandung mesak nire. Terus di pinggir ibadah itu ibadah itu. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan, kalau bisa kamu berbuatlah sesuatu. Apa? Ya apa tak apa, kata Nabi. Nah ya kalau mau sedekah ini, saya ini orang melarat Nabi, tidak punya apa-apa saya ini. Untuk menyerahkan uang apa bantuan, tidak punya apa-apa. Kalau kamu tidak punya apa-apa, paling sedikit kamu menampakkan wajah yang cerah. Kalau ketemu temanmu, kamu sing sumeh, itu sudah sedekah. Jadi kamu udah punya cap bentul, udah punya, ya, uang udah punya, ya, pokoknya memberi fasilitas kepada orang tidak bisa. Saya tidak punya wewenang saya itu, pamannya. Gampang. Kalau ingin dapat bagian dari agama, sudah ketemu, guyu. Sing sumeh, ya. Sekalipun utangmu akeh umpamane. Sing sumeh, ya. Memang makruh, ya, makruh, kurang baik. Kesusahan diri diperlihatkan kepada orang sudah baik menurut agama. Padahal ini justru yang biasa. Nek wis rugi kabeh wong diomongi. Tapi nek untung ndak omong-omong. Meneng ya ini. Sebaliknya, kalau kita itu dapat kegembiraan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu mendapat nikmat, nyatakan itu, ceritakan, alhamdulillah, aku punya anak. Aduh. Sama di putra. Itu sampai sudah dapat pahala. Kita sudah pahala itu ibadat itu. Ibadat. Jadi begitu luasnya Islam dalam arti mendorong, ya, mendorong. Yang bentuk bacanya seperti tadi ini. Sampai ndak iso gradal-gradul, ya wis toh, mosok latihan maca Fatihah umpamane ndak iso seminggu ngono umpamane. Wis Fatihah dublek wis ojo maca liyane wis. Sampai lancar. Nek wis iku wis cukup iku wis. Umpamane lho, iya lho. Ini betul saya ndak guyon ini. Inilah maknanya, ya. Maknanya begini ini. Jangan dianggap, wah ini mengajari orang males ini. Mocong ini jadi ganjaran ini semua ini. Lah nyambut gawe iki kok. Salah tangkap sampean keliru. Lalu sampean ndak iki mbamane sampean orang yang kaya, yang mampu, yang ahli, ndak membantu ini, dijalui tolong, umpamanya dokter ya, tidak bekerja, ndak menjalankan fungsinya, cuma dia ngalor ngidul, cuma guyu sumeh. Ini kok. Ya sinting iku jenenge. Lho terusé sampean mau yang niku nek sumeh jarene ngibadah. Nah itu kan keliru namanya itu. Oh dia harus kerja dong. Begitu juga orang yang sudah bisa baca Quran ya. Terus dia tidak mau baca Quran, tidak ini, tidak itu, cuma baca Fatihah. Ya keliru deh. Lu sampai nih semua baca Quran, Yasin, malu Jum'ah. Nek Jum'ah, ono dawuh Kanjeng Nabi ku. Nek Jum'ah, apa wong sing apik mari subuh, maca surat apa itu? Kahfi. Nah, itu ada hadisnya itu. Kanjeng Nabi menyuruh suruh baca surat Kahfi. Lah kayak awal-awalan iki. Kok Kahfi wae, Fatihah niku pun minggu ini, kalau kok sih belajar, bener-bener tote itu kudu repot. Walau, wah niku janis. Dalam seluruh bahasa di dunia tidak ada bob, tidak ada. Bob itu tidak ada. Sehingga bahasa Arab itu disebut lughatul bob, bahasa bob. Namanya lughatul bob. Karena tidak ada bob itu. Sama cari bahasa Inggris, Prancis, Jerman, tidak ada itu. Cuma Arab toh, apalagi kalau sudah itu pakai tanda begini di atas, walau
itu huruf besar itu. Bol. Nah, begitu bacanya itu. Persisnya loh. Jadi suara tuh begini. Wer. Terus bersalto ini, salto. Seret. Kalau sudah itu lalu melandai turunnya itu. Seret. Apa itu? Walau persisnya begitu. Lah ini kudu sing rong minggu ini betul. Ya saya kira sekian saja dulu ya biar cukup santai, dan saya juga ya mengharapkan mudah-mudahan sekalipun guyon ada manfaatnya ya. Sekian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.